Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi IPA kelas 5, tema 8, subtema 2, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Siklus air tanah berperan juga dalam menyimpan air. Air tanah berguna saat musim kemarau. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Nah, sebagai faktor yang mempengaruhi air tanah adalah yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, maka semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Nah, di sini adalah curah hujan di Indonesia, anak-anak. Kalian bisa lihat yang memiliki curah hujan paling tinggi itu adalah yang berwarna hijau pekat ya, hijau pekat. Ini bisa kalian lihat ada di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa Barat. Lalu di Pulau Kalimantan juga ada, di Pulau Lampung juga ada, di Pulau Sumatera, di Lampung juga ada ya. Nah, yang curah hujannya rendah yaitu yang berwarna hitam. Di sini sepertinya yang warna hitam itu jarang sekali ya anak-anak, karena memang Indonesia itu biasanya memiliki curah hujan yang rendah, bahkan menengah, lalu bisa juga tinggi kayak gitu ya. Ini adalah diambil dari peta analisis curah hujan oleh BMKG. Kita lanjut, materi batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Nih, kalau kalian ketahui di bawah tanah kita itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya batuan, lalu baru tanah-tanah, dan yang terakhir itu adalah organic layer, yaitu tanah yang subur, yang kalau ditanami tumbuhan itu bisa tumbuh, itu namanya tanah yang subur. Nah, tanah kita itu paling bawah itu adalah batuan. Nah, di batuan itu juga terdapat banyak air, karena air itu juga ada di sela-sela batuan itu. Dia terserap saat dari atas nih, dia terserap masuk ke bawah sehingga dia menyelip di daerah batuan-batuan ini. Kayak gitu. Lanjut, yang ketiga adalah lereng pegunungan. Lereng adalah kenampakan permukaan alam yang disebabkan adanya beda tinggi. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping, ini adalah contoh lereng. Jadi lereng itu tuh kayak jurang terjal kayak gitu. Nah, air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Nah, jadi sebenarnya air itu, kan lereng itu kan gunung ya anak-anak. Jadi dia itu airnya turun ke bawah dan tetap akan mengalir di bawah sini, di dataran rendah sini. Di sini adalah tempat berkumpulnya air. Jadi semakin tinggi lerengnya, air yang di bawah ini juga akan semakin banyak. Kayak gitu. Lalu yang D adalah keberadaan tumbuhan vegetasi. Vegetasi adalah
keberagaman tumbuhan yang menempati ekosistem tertentu. Vegetasi berperan dalam mengemburkan tanah, sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Nah, kalau tumbuhan itu nyimpan airnya di mana, Bu? Dia nyimpan airnya di dalam akarnya, kayak gitu. Dan akar tumbuhan itu bisa menampung literan air. Maka dari itu, jika semakin banyak keberadaan tumbuhan, maka semakin banyak pula cadangan air yang kita miliki di dalam akar tumbuhan tersebut. Lalu, air tanah yang disimpan di daerah pegunungan juga akan bertahan lebih lama, sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau, kayak gitu. Jika kita banyak menyimpan air, kita saat musim kemarau juga tidak akan merasa kekeringan. Nah, apa sih yang terjadi jika semakin banyaknya pembangunan permukiman, gedung, dan jalan raya? Pastinya hal tersebut mengganggu peranan tanah dalam menyerap dan menyimpan air. Jika air tidak tersimpan, kita tidak memiliki cadangan air saat menghadapi musim kemarau. Selain itu, banjir dan tanah longsor juga dengan mudah terjadi karena berkurangnya daerah resapan air. Maka dari itu, jika kalian mau membangun infrastruktur seperti permukiman, gedung, dan jalan raya, tetap perhatikan jalannya air, sehingga kalian jangan sampai menutupi jalannya air itu sehingga kita nggak bisa ngambil air dari dalam tanah. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Ya pastilah kalau lagi musim kemarau, pasti membuat berkurangnya sumber air minum. Dan persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Nah, mungkin ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Karena curah hujannya yang sangat rendah, jadi mengakibatkan kemarau yang berkepanjangan. Lalu banyak hewan yang mati karena tidak mendapatkan sumber air. Coba kalian lihat, hewan itu kan mendapatkan makanan dan minumannya sendiri ya, tidak diberikan oleh manusia kalau mereka ada di dalam hutan. Namun, jika sumber airnya sudah tidak ada alias kering, mereka tidak bisa lagi minum, sehingga mereka akan mati aja di tengah jalan seperti itu. Dan dampak berikutnya adalah gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Ini juga sangat merugikan para petani atau para perkebunan, sehingga mereka tidak bisa menjual hasil panenannya, dan kita juga akan merugi karena kita tidak bisa menikmati tumbuhan yang sudah mati itu. Lalu penambakan tidak dapat membudidayakan ikan, hewan air lainnya. Kenapa? Karena airnya surut dan tidak ada pemasokan air. Karena kalau mau menambak ikan itu kan airnya harus berganti ya, harus jalan terus ya. Tapi kalau misalnya airnya itu habis, ikannya juga tidak ada sirkulasi airnya, sehingga ikannya juga bisa mati. Kayak gitu anak-anak. Untuk mengatasi hal tersebut, hematlah air agar kita bisa menikmati air untuk anak cucu kita nanti. Menghemat air dengan cara apa? Mematikan keran jika sudah tidak digunakan. Oke? Nah, materinya sudah habis anak-anak. Sekarang kita ke latihan 3.8. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Yang nomor 1, pohon-pohon mempunyai arti penting dalam siklus air. Hal tersebut dikarenakan karena pohon berfungsi sebagai apa? Tadi Bu Guru sudah jelaskan ya, pohon itu berfungsi sebagai apa. Yang nomor 2, sebaiknya permukiman tidak dibangun di daerah resapan air. Karena apa? Tadi juga sudah Bu Guru jelaskan. Yang ketiga, akibat yang terjadi pada musim kemarau jika suatu wilayah tidak memiliki daerah resapan hujan adalah, bisa terjadi bencana apa nih? Yang keempat, tuliskan 2 pengaruh siklus air pada musim kemarau. Tadi kan banyak banget ya pengaruhnya siklus air pada musim kemarau, kalian cukup tuliskan 2 aja.
Oke, paham ya? Kerjakan di buku latihan tematik kalian. Tulis soalnya dan jawabannya. Oke? Nah, sekarang latihan 4.8. Kalian harus membuat saringan air. Ayo, pasti kalian belum pernah kan membuat saringan air? Yang pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu aqua botol yang besar, yaitu yang 1500 ml, lalu gelas aqua yang bening, lalu air kotor. Air kotor itu kalian bisa pakai air cucian beras yang keruh itu, bisa ambil dari got atau selokan, atau air apapun ya yang kotor kayak gitu dan berwarna kecoklatan atau berwarna-warna gitu. Nah, terus pilihan pertamanya kalian boleh pakai batu kerikil, pasir, serabut kelapa, arang, ijuk. Kalau misalnya kalian nggak punya itu, kalian boleh pilih ini: kapas, arang, pasir, kerikil, kayak gitu. Jadi kalian bisa pilih mau pilihan yang pertama isinya apa pilihan yang kedua, kayak gitu. Bu, saya punyanya kapas sama arang ada bu di pasar, pasir ada di jalanan, kerikil juga ada di jalanan, saya pilih yang kedua aja deh. Boleh kayak gitu. Tapi bu, saya punya batu kerikil, pasir, serabut kelapa tinggal minta di pasar, arang sama ijuk saya punya bu, sapu yang udah nggak kepake saya mau pakai itu. Boleh, terserah kalian, yang penting tidak merusak sesuatu dan tidak mengeluarkan uang banyak. Nah, cara membuatnya adalah potong bagian bawah botol aqua, masukkan bahannya sesuai gambar ya. Jadi kayak gini nih, botol aquanya kan ditengkurepin, dipotong tuh paling atasnya kan, pakai cutter ya. Ingat, kalau pakai benda tajam harus dibantu oleh orang dewasa. Kalian masukkan bahan-bahannya. Kalau kalian pakai kapas, arang, pasir, kerikil, kalian itu masukkan. Kalau pakai kapas harus yang agak banyak ya kapasnya, karena kalau kapasnya cuma selembar gitu nggak bisa berpengaruh. Jadi harus banyak, arangnya juga harus agak banyak, pasir dan kerikilnya juga harus agak banyak gitu. Lalu setelah sudah disusun tuh semuanya, penyaringannya itu, kalian tuangkan air keruh ke dalam botol itu dari atas. Nah, nanti dia akan turun ke bawah. Kamu lihatlah tuh hasilnya dari gelas aqua itu. Yang di bawah kamu taruh gelas aqua kan, supaya nampung air yang dari atas itu. Kamu cek tuh hasilnya. Apakah airnya menjadi bening atau tidak? Nah, kalian bisa jawab tuh pertanyaannya. Apakah penyaringan ini berfungsi dengan baik atau tidak? Kayak gitu. Kalian harus foto alat bahannya sama langkah mengerjakannya sampai hasil airnya ya. Hasil airnya, hasil air awal misalnya hitam, lalu hasil akhirnya bening, harus kalian foto perbedaannya. Ingat, fotonya harus sama kalian, jangan cuman alat dan bahannya doang. Oke, buat kolase aja fotonya supaya ngirim ke classroomnya juga nggak banyak-banyak. Paham ya? Ini adalah latihan 4.8 yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat alat penyaringan sederhana. Oke? Nah, jika kalian pakai yang satunya juga bisa kayak gini: ijuk, arang, serabut kelapa, pasir, kerikil. Oke? Kalian boleh pilih mau yang A apa yang B, ini terserah kalian isiannya. Atau mau cari bahan lain, nggak masalah, serah kalian ya. Lanjut. Nah, materinya sudah habis anak-anak. Pembelajaran kita hari ini berarti sudah selesai. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan informasi yang Bu Guru berikan hari ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya, dan kalian bisa lebih pintar ya. Nah, bagi kalian yang baru datang ke channel YouTube Bu Guru, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya video Bu Guru.
Bu Guru akhiri, sampai bertemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.